Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'du. Halo, hai. Sahabat SD 6B Sekolah Alam Bandung, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bersama-sama dengan Pak Adin. Materi yang akan kita bahas bersama adalah tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Allahu Akbar, merdeka! Teman-teman, tonton videonya sampai selesai ya. Setelah itu kerjakan tugasnya. Tugasnya ada 2. Yang pertama, teman-teman kerjakan tugas worksheet yang ada di classroom. Kemudian yang kedua, mengerjakan latihan yang ada di modul halaman 1 dan halaman 4. Kemudian difotokan, kirim juga ke classroom. Selamat mengerjakan, semangat merdeka. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Berikut pembacaan teks proklamasi Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah singkat proklamasi. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno pada tahun 1945. Peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain: yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Pasifik. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Pada saat itu, sekutu Amerika Serikat menyerang Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh sekutu Amerika. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Sehingga mengakibatkan 14.000 penduduk Jepang tewas akibat bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki tersebut. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita dari radio bahwa sekutu Amerika telah mengalahkan Jepang. Sehingga pada 14 Agustus 1945, golongan muda menemui golongan tua untuk memaksa
segera menyelenggarakan kemerdekaan RI. Golongan muda ada Darwis, Wikana, Sultan Syahrir, dan Khairul Saleh. Itulah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa yang ketiga yaitu perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, diadakan pertemuan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di kediaman Laksamana Tadesi Maida. Adapun perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 02 sampai 04 dini hari. Penyusun teks proklamasi ada 3, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, di mana teks proklamasi yang asli ditulis dengan tangan oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa yang keempat adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00. Dibacakan oleh Insinyur Soekarno di rumahnya sendiri, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 57 Jakarta. Peristiwa yang kelima, penetapan UUD 45, penetapan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Tanggal 18 Agustus 45 ditetapkan dasar negara adalah UUD 45, Presiden dan Wakil Presiden adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Allahu Akbar. Kemudian kita akan belajar apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kita bayangkan Indonesia dijajah bertahun-tahun lamanya oleh Belanda, oleh Jepang. Seluruh rakyat Indonesia ingin merdeka, maka itu adalah puncak perjuangan Indonesia. Kemudian makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Jadi ketika Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, maka secara de jure ada pengakuan untuk Indonesia dari dunia luar. Dan yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Secara tidak langsung ketika Indonesia sudah merdeka, maka di mata bangsa lain Indonesia semakin naik martabatnya, menaikkan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Kalau dulu Indonesia masih dikuasai oleh negara lain, sekarang harus berjuang sendiri sebagai negara baru. Dan yang kelima, yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.